Pemain film Indonesia kembali tampil di kancah perfilman internasional pada serial yang berjudul The Last of Us yang tayang di HBO. Hal ini menjadi perbincangan di sosial media karena hadirnya aktor Yayu Unru dan Christine Hakim. Sejak pertama tayang di tanggal 15 Januari 2023, serial arahan sutradara Craig Mazin dan Neil Druckmann ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena penasaran dengan peran yang dimainkan oleh aktris dan aktor senior dalam serial tersebut. Di episode 2 dari serial ini, hiruk-pikuk kota Jakarta di tahun 2023 ditampilkan dan makanan khas Indonesia juga diperlihatkan. Wajah Christine Hakim juga muncul pada bagian pembukaan di episode kedua, di mana ia memerankan karakter sebagai profesor yang bernama Ibu Ratna, yang dimana ia diminta untuk membuat vaksin atau obat dari infeksi tersebut. Kabar bahwa Christine Hakim, Ibu Christine Hakim ya, kita menghormati beliau sekali, main di Last of Us itu udah dapat sekitar mungkin 3 bulanan lalu gitu. Ada foto dia megang jamur gitu yang jadi penyebab wabah zombie di The Last of Us itu. Tapi kita sama sekali nggak tahu bahwa nanti akan ada adegan Jakarta gitu. Itu walaupun jadi pas dibuka dengan itu ya saya seperti juga mungkin berapa juta pemain Last of Us lain di Indonesia tuh pasti excited banget gitu ya. By the way, Last of Us itu dimainkan udah terjual 37 juta kopi ya. Jadi bukan game yang dimainkan oleh sedikit, banyak banget yang main di Jakarta, pasti banyak banget dan senang banget pasti dapat itu. Walaupun ternyata begitu kita dapat kabar dari berikutnya bahwa itu scene-nya itu ternyata bukan dari Jakarta gitu. Terus Christine Hakim, scene pertama dia kan dijemput di sebuah kedai ya. Nah itu kayak saya dengerin podcastnya kan, bukan dengerin podcast sih, dia ada podcast, ada interview gitu kan, salah satunya sama Christine Hakim. Terus ada yang kalau nggak salah dia bilang itu syutingnya di Kanada. Terus saya kayak kaget aja, itu kan kedainya bentuknya kayak kedai di Indonesia banget, tapi kayak ada satu sih yang kayak bikin lucu. Jadi dia itu kan kalau misalnya di kedai Indonesia kan agak ada kelihatan umurnya lah ya, dari kayak dindingnya yang kayak udah agak catnya udah bocel gitu-gitu. Terus kedai ini kan kedai dalam kota, dan kayaknya itu kayak areal Depok karena Christine Hakim kan jadi profesor UI ya. Itu bersih banget untuk jadi sebuah kedai makanan tongkrongan gitu, tapi yang lainnya itu set designernya itu bagus banget. Seperti cuplikan teaser yang bisa kita lihat sekilas, film ini menjelaskan tentang jamur yang menginfeksi manusia hingga berubah wujud seperti zombie. Semua itu bermula sekitar 20 tahun lalu pada 2003. Sebuah virus jamur membuat korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan dengan mudahnya menginfeksi orang lain lagi. Kondisi ini menyebabkan kekacauan dan memicu pandemi global. Bukan hanya filmnya yang memperoleh ranking cukup baik, namun peran dari Christine Hakim yang memerankan sebagai Ratna menunjukkan kemampuannya dalam berakting dan menuai pujian dari masyarakat. Selain diperankan oleh aktris Indonesia, beberapa fakta dari film ini yaitu: pertama, film ini merupakan adaptasi video game zombie fenomenal dengan judul yang sama. Kedua, film ini dibintangi oleh artis papan atas dan memakan budget yang cukup besar. Apakah dengan kehadiran Christine yang memerankan Ratna pada awal serial di episode kedua membawa pesan yang penting? Karena kan awal mulanya Apokalips itu kan diceritain dari Indonesia, bahkan sebelumnya ya kan di serial gamenya aja sebenarnya sih nggak diceritakan itu awal mulanya jamur psikodisep itu awal itu dari mana sih, nggak diceritakan di gamenya. Cuma di serial live actionnya itu ditambahkan, diceritakan tuh ya, continuity-nya sih dapat sih, berkelanjutannya. Setelah COVID ini kan kita tahu ya gimana cara vaksin dan kawan-kawannya itu bekerja kan, kayak sains pasti bisa lah itu. Dan itu yang pertama kali ditanyakan sama jenderalnya,
kita merekrut ibu untuk bertanya apakah ada vaksin, apakah ada obat. Terus Christine Hakim langsung dengan lantang bilang tidak ada vaksin, tidak ada obat. Ya itu dia tahu kalau misalnya ini final gitu, dia tidak bisa apa-apa lagi. Ini this is the end game gitu. Emang endingnya The Last of Us, kalau boleh spoiler ya emang ada gitu. Jadi the whole game endingnya dijelaskan oleh aktris kebanggaan kita. Sedikit spoiler, tapi nggak spoiler banget sih. Jadi dalam satu adegan, Ratna yang diperankan oleh Christine tampak berhasil menemukan jamur Cordyceps yang sudah bermutasi di dalam tubuh jenazah yang sedang diotopsi. Nantinya akan terungkap asal mula bakteri Cordyceps itu tersebar dan menginfeksi ke manusia. Ada kemungkinan bakteri Cordyceps ini berasal dari Indonesia. Dan sedikit mengenal Christine Hakim, ia adalah seorang aktris senior Indonesia yang sudah memerankan banyak sekali film-film terkenal dan mendapatkan penghargaan luar biasa dengan memainkan film pertamanya di tahun 1973. Pada awal karirnya, Christine Hakim berakting melalui film cinta pertama dalam film debutnya tersebut. Ternyata langsung menghasilkan prestasi Piala Citra oleh Festival Film Indonesia. Dan bagi Christine, memerankan film internasional bukanlah kali pertama untuknya. Ia sempat berakting dengan aktor Julia Roberts untuk film Eat, Pray, Love. Sempat masuk dalam daftar 5 besar trending topik Twitter. Apakah akting dari aktris senior Christine Hakim mendapat penilaian yang bagus? Ya, Bu Christine itu aktor kelas dunia ya. Jadi ya memang akting, maksudnya ketika ditanya aktingnya bagaimana ya bagus sekali tentu saja gitu. Bu Christine sudah menjadi aktor di banyak film gitu. Dia adalah aktor dunia yang tahun 2001 ya kalau nggak salah filmnya sudah masuk Cannes Film Festival. Dia pernah menjadi juri juga di Cannes Film Festival. Dia juga ini bukan yang pertama dia bermain film ataupun series yang juga internasional gitu, ada sebelumnya. Jadi ya memang Bu Christine adalah aktor kelas internasional menurut saya. Berdasarkan data dari Nielsen yang dikombinasikan dengan Warner Bros, ketika tayang perdana di HBO dan HBO Max, sebanyak 5,7 juta penonton menyaksikan episode 2 The Last of Us. Jumlah penonton itu lebih besar daripada episode perdana yang mencapai 4,7 juta. Setelah itu, angka tersebut melonjak menjadi 10 juta di hari kedua penayangan. Wow, bukan jumlah yang sedikit ya. Apakah series berikutnya ada kemungkinan pemain Indonesia juga akan berperan lagi dan menimbulkan lonjakan penonton? Episode selanjutnya mungkin diceritain lebih lanjut mungkin ya. Bagaimana penyebarannya dari Jakarta ke negara-negara lain gitu. Wah, menarik ya. Bisa jadi list tontonan di awal tahun ini. Jadi nggak sabar untuk menonton, dan bagi kalian yang sudah menonton, boleh kasih rating, masukannya, dan juga komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.